udah mengisi tabel fakta di data warehouse kita. Sekarang kondisinya kalau kita lihat di tabel fakta kita ya, kemarin kita sempat isi kolom dari FK film, terus FK pelanggan dan FK staff itu isinya kita default jadi 0 semua. Nah ini harusnya dari FK staff ya, itu isinya seharusnya adalah data ID dari kolom dimensi staff. Jadi sini tinggal 1 dan 2 aja. Harusnya keisi itu. Tapi sementara ini di tabel fakta kita isinya 0. Nah, gimana caranya kita bisa ngisi tabel fakta di kolom FK staff itu jadi nilainya 1 dan 2 sesuai dengan data di dimensi staffnya. Oke, kita coba cek lagi di arsitektur kita. Nah, ini ya. Arsitektur ini ada yang kurang. Ada satu hal yang kurang dari arsitektur data warehouse kita, yaitu nggak adanya business key. Nah, business key ini sebetulnya adalah bawaan primary key dari tabel sumbernya, dari data sumbernya ke dalam data warehouse. Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk menggabungkan data-data dari dimensi film masuk ke dalam tabel fakta. Nah, ini harusnya kita ubah dulu ya. Nah, sekarang kita coba ubah dulu. Jadi ini yang kita bakal buat. Ini database kita. Nah, kita perlu perubahan nih. Berarti di database kita ini harus kita update dulu. Kita butuh masing-masing business key. Strukturnya kita ubah dulu yang staff. Kita tambahkan satu kolom baru, yaitu data staff. Dimensi pelanggan juga gitu, kita tambahin satu kolom baru. Dan dimensi film ini juga sama ya. Kita tambahin satu kolom baru. Oke, kita udah dapat data business key film, tapi datanya masih belum ada, masih kosong. Nah, gimana caranya? Ini harus kita ubah. Bukan ya, di dimensi staff ya. Dimensi staff itu di data business key staffnya ini masih kosong. Ini harus kita isi. Isinya dari mana? Sebetulnya dari primary key bawaan dari tabel staff di sumber datanya. Jadi kalau kita lihat di database Aquila itu, di tabel staffnya ini ada yang namanya kolom ID, staff ID ya. Staff ID ini yang bakal kita jadiin business key di data warehouse-nya. Gitu. Oke, kita lanjut proses saja. Jadi di dimensi staff ini harusnya dia ngambil kolom primary key-nya ya, yaitu staff ID-nya. Jadi staff ID di inputan tabel staff ini kita munculin lagi. Kita munculin dulu. Oke, kalau keluar atau muncul opsi kayak gini, di replace saja. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Selesai dalam waktu 3 menit 45 detik ya, harusnya di komputer teman-teman jauh lebih cepat dari ini. Kalau
di done aja, terus kita pastiin di tabel. Sekarang gimana caranya kita bisa masukin kolom ID dari dimensi staff ini masuk ke dalam layar atau di properti join-nya ya. Join satu ini kita bisa lihat staff ID dan BK staff itu berpasangan satu dua. Summary-nya atau ringkasannya kita bisa lihat data di clean 2 itu total datanya adalah 16.044 baris data. Di dimensi staff itu cuma ada dua. Dalam proses join-nya kita pakai inner join kayak gini, kita bisa lihat bahwa nggak ada yang unmatched, jadi semuanya match gitu. Dan join result-nya tetap 16.044 data, nggak ada penambahan data. Yang ada adalah penambahan isi dari kolom staff ID. Nah, kita bisa lihat di kolom staff ID di sebelah kanan bawah itu keisi 1, 2, 2, 1, dan seterusnya sampai sebetulnya sesuai dengan data di database sumbernya. Oke, karena ini udah kebentuk data staff ID, di ininya ya, di staff ID-nya udah keisi di tabel fakta. Ini sebetulnya bakal kita ambil kolom ID-nya. Nah, di sini ada dua kolom ID. Dua kolom ID ini bakal berangkat dari dua tabel yang berbeda ya. Di kolom ID, kita bisa lihat ya, kalau di join result-nya atau di tabel aslinya itu, atau di tabel join-nya ini bakal terpisah jadi dua kolom ID ya. Yang satu ID biasa, ini datang dari clean 2, sementara yang di ID strip 1 ini datang dari dimensi staff gitu. Jadi dibedain. Nanti keluarnya bakal ID dan ID 1. Nah, ID 1 ini adalah data dari dimensi staff. ID dari dimensi staffnya. Nah, sekarang kita coba bersihin kolom-kolom yang nggak dipakai, termasuk merubah kolom staff ID itu, kolom ID di ID 1 ini jadi origin key-nya sebetulnya. Contohnya kayak gitu. Jadi kan sebenarnya origin key itu adalah isi dari kunci tamu. Gitu. Konsepnya kan gitu. Kalau kita baca di sistem validator 1 dan 2, kita bakal pahami bahwa isi origin key atau kunci tamu itu sebetulnya adalah primary key dari tabel di sebelahnya, tabel referensinya. Gitu. Jadi makanya sebetulnya kalau kita mau ngisi origin key-nya dari FK staff tadi, ya udah diisi aja dari kolom ID di database atau di tabel dimensi staffnya. Nah, ini kita coba masuk ke clean state-nya. Kita coba hapus beberapa kolom yang nggak kita pakai dan kita ubah nama kolomnya sesuai dengan kebutuhan tabel fakta kita. Jadi kalau kita lihat di clean 3 ini, kita udah dapetin beberapa kolom ya. Ada FK pelanggan, FK staff, FK film, staff ID, nilai, dan tanggal trans, dan ID. Ini dari tabel clean 2, dari tabel payment yang udah kita sesuaikan dengan kebutuhan data warehouse kita. Sementara ID 1, nama dan BK staff ini datang dari dimensi staff. 3 kolom terakhir ini datang dari dimensi staff. Kita perlu bersihin kolom-kolom ini. Kita nggak perlu, sebetulnya kan kita cuma butuh 6 kolom ini ya, 7 ya, sama ID. Dari ID ke kiri ini kita butuh nama-nama kolom ini. Tapi ada kolom-kolom yang nggak sesuai, ada kolom-kolom yang mesti kita sesuaikan. Yang pertama adalah FK staff. FK staff ini udah nggak kita butuhin lagi. Tadinya kita butuhin untuk ngisi nilai default di data warehouse kita. Tapi ini udah nggak butuh lagi karena data FK staff itu sebetulnya adalah ID 1. Jadi ID 1 ini yang dari tabel dimensi staff itu kita jadiin FK staff. Gitu ya. Jadi di sini kita bakal hapus saja FK staff-nya. Dengan cara klik option-nya terus di remove aja.
Lalu setelah FK staffnya udah kita hapus, kita ini prosesnya hapus-hapus dulu aja deh ya. Kolom-kolomnya kita hapus. Nah, staff ID ini kita hapus juga. Ini staff ID bawaan atau bawaan dari tabel payment ya, dari tabel sumber. Ini kita hapus juga. Semua kolom-kolom yang nggak kita pakai, sekarang kita coba ubah kolom ID 1, ID strip 1 ini jadi FK staff. Di rename aja fieldnya jadi FK staff. Sampai sini kebutuhan kolom kita untuk tabel fakta sebetulnya udah cukup ya, udah memenuhi. Sekarang kita coba buat output ke tabel dimensi fakta. Oke, setelah itu kita buat outputnya. Diklik aja di tanda plus setelah clean 3, kita pilih step output. Nanti di pilihan outputnya seperti biasa, save outputnya kita pindah ke database. Lalu koneksinya kita pindah atau kita pilih yang localhost ke data warehouse kita. Kita pilih tabel sesuai dengan kebutuhan kita. Kita pilih tabel fakta di sini untuk pengisian tabel fakta tentunya ya. Terus di append to tabelnya diganti jadi replace data. Di replace saja kalau ada pilihan kayak gini. Ini udah sesuai, udah nggak ada yang error lagi, udah nggak ada di kolom status kosong ya, udah nggak ada warning atau peringatan apapun. Kita tinggal run flow aja. Nanti prosesnya run flow terus tinggal di, nah ini ya, kalau udah muncul kayak gini di replace saja dan ditunggu sampai prosesnya selesai. Ini jauh lebih cepat karena saya stop recording dulu, terus setelah selesai baru saya proses recording lagi. Oke, kita udah dapetin notifikasi sukses kayak gini. Terus kita pastiin atau kita cek di tabel faktanya datanya udah masuk. Coba kita cek dulu ya. Saya harus login lagi. Di tabel fakta kita refresh. Seharusnya FK staff ini udah keisi dengan data-data dari tabel dimensi staff ya, dari kolom ID-nya. Nah, ini udah keisi. Cara yang sama nanti kita akan lakukan ke kolom FK film dan FK pelanggan yang jauh lebih rumit, yang nanti kita coba prosesnya di sesi berikutnya aja. Oke, terima kasih.